Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa aqrabatil kiram. Thumma li jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabat Rasulullah ajma'in. Wa tabi'at tabi'an wa tabi'at tabi'in. Thumma li jami'i awliyatil musyrikin wa ta'ala Rasulullah. Hadul fasiril muhaddisun rasulullah muhammad kullu jalan hadrati masyayikhina masyayikh imam mu'allim naskam jazalli wa mawdi wa zulka hamdu haris sarf nawmatan al-mu'alliyin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah shalat taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali pengajian tauhid kita, meneruskan pengajian yang minggu lalu. Sedikit kembali mengulas yang minggu kemarin, yaitu perkara-perkara yang ada hubungannya dengan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para nabi-nabi yang lain, apa yang berhubungan dengan para wali, para ulama, para sholihin dan lain sebagainya. Dimulai dari bagaimana kita itu bertawasul, ya, bertawasul atau meminta perantaraan kepada beliau-beliau semuanya. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kita itu bertabaruk atau meminta barokah kepada para nabi, para wali, ulama, sholihin dan lain sebagainya. Dilanjutkan lagi kemarin bagaimana kita mengimani bagaimana kita kemudian harus beriman kepada sesuatu yang ada pada sosok Nabi, entah itu wujudnya, entah itu anggota tubuhnya dan lain sebagainya. Sekarang malam ini kita akan melanjutkan pengajian tentang masih berhubungan dengan para nabi, ya. Maya ta'alaku bi imanina bin nabiyyi bil anbiya illahi ta'ala, sesuatu yang berhubungan dengan imannya kita kepada para nabi. Salah satu akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang harus sama-sama kita pegang selain kemarin tawasul, kemudian tabarruk dan lain sebagainya, itu adalah kita harus iman, kita harus percaya kepada sesuatu yang berhubungannya dengan Nabi setelah kita mati, setelah kita itu wafat, meninggal. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan apa yang harus kita imani ketika umat Islam atau umat Nabi Muhammad itu masih hidup dan Nabi Muhammadnya juga masih hidup. Ya, contohnya kalau kemarin ada para sahabat yang kemudian bertawasul minta barokah kepada rambutnya Nabi. Ya, habis dicukur, haji selesai dicukur, rambutnya diberikan kepada para sahabat. Itu umatnya Nabinya masih hidup, Nabi Muhammadnya juga masih hidup. Ada lagi ketika
umatnya Nabi belum ada dan nabinya juga belum ada. Contohnya kemarin adalah Nabi Adam alaihi salam. Umat Nabi belum ada karena Nabi Muhammad belum lahir. Nabi Muhammad juga belum lahir. Tapi Nabi Adam sudah tawasul kepada Nabi Muhammad. Ada lagi kemarin umat nabinya itu masih ada, Nabi Muhammadnya sudah tidak ada. Contohnya apa? Ya kalau masalah barokah, contohnya kemarin ketika ada sahabat yang mendapatkan pecinya Nabi ya, sorban yang biasa dipakai oleh Nabi, kemudian selalu digunakan ketika berperang, ya, ketika memakai peci itu, sahabat tersebut selalu mengalami kemenangan. Nah itu umat nabinya masih ada, Nabi Muhammadnya sudah wafat. Baru 3 tuh. Yang terakhir, yang keempat adalah yang harus diimani adalah ketika umatnya Nabi Muhammad sudah tidak ada dan Nabi Muhammadnya juga sudah tidak ada. Apa itu? Yang pertama, yang harus diimani ketika umat Nabi sudah tidak ada dan nabinya juga sudah pasti tidak ada semua. Yang pertama, wa mimma yajibu aidon ayya'lama anna lahu sallallahu alaihi wasallam haudon a'tahu Allah ta'ala iyahu fil akhirah lakin la yakfuru man ankarahu wa innama yafsuku. Yang harus diimani adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diberikan haudon. Haudon itu telaga atau bukan telaga bestari, Pak. Haudon itu danau, telaga atau bahasa Indonesianya telaga itu bahasa Indonesia ya, Pak. Telaga lah, haudon itu danau, air banyak itu yang diberikan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila ada ulama yang mengatakan bahwa haudonnya itu, telaganya itu namanya Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Wakila ulama mengatakan telaganya itu bernama Al-Kautsar. Tapi intinya bahwa Nabi Muhammad itu nanti di akhirat itu nanti memiliki haudon yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad dan juga untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yajibu bahasanya Pak ya, kalau di kitab itu perkara yang wajib diketahui, Pak ya, bukan wajib diimani. Nah pertanyaannya, ini kan khobar-khobar, riwayat-riwayat yang kita sendiri belum tahu ini benar atau tidak. Ya, mau percaya gimana orang kita masih ada di sini, wujudnya masih ada di sini kok. Tapi harus diketahui, harus diimani dan harus dipercayai oleh kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah pertanyaannya kemudian, bagaimana ketika ini kan kita nanti mendapatkan air minum dari telaga yang dimiliki oleh Nabi itu nanti di akhirat, nanti ketika sudah selesai semuanya, umat nabinya sudah tidak ada, maksudnya sudah kiamat, kemudian Nabi Muhammad juga sudah mendahului kita. Bagaimana kalau kita tidak iman, ingkar gitu? Nah menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menurut tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lakin la yakfuru man anqarahu wa innama yafsuku. Kalau ada orang yang ingkar, misalkan nih, ada orang yang ingkar, oh saya nggak percaya loh sama telaga Al-Kautsar itu, saya nggak percaya, saya ingkar, itu tidak sampai kafir Pak. Hukumnya tidak sampai hilang keimanannya, karena tidak wajib iman, tapi nanti hukumnya fasik, hukumnya itu minal fusak, termasuk orang-orang yang fasik. Orang fasik itu derajatnya tidak sampai kafir. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah, tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak gampang untuk mengkafirkan orang. Nah, tidak gampang untuk mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan kita. Karena gampang aja, kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu gampang saja sebenarnya. Al-imanu billahi ta'ala, iman kepada Allah. Al-iman kepada, yang kedua iman kepada malaikat Allah, kepada para rasul, kitab-kitab Allah,
hari akhir, kemudian qada dan qadar. Selesai. Kalau 6 itu kemudian iman semua, ya berarti statusnya masih iman. Statusnya dia masih sebagai mukmin. Tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat, atau misalkan qatlun nafsi, membunuh seseorang. Itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu hukumnya tidak sampai kafir. Ya, tidak sampai kafir selama yakin bahwa sholat itu masih wajib. Contoh nih ya, naudzubillah, ini contohnya bukan ada yang di sini ya. Ada orang Islam nggak sholat, tidak sholat. Kira-kira dia hukumnya apa, Pak? Cuman dosa apa sampai kafir? Dosa saja. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu murtakibudz dzambil kabair, ya. Pelaku dosa besar itu hukumnya hanya dosa, ya, hanya dosa, tidak sampai kafir. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena ada akidah bukan Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan murtakibudz dzambil kabir, pelaku dosa besar itu hukumnya kafir. Tapi ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, sekali lagi. Kalau dulu namanya Khawarij, pelaku dosa besar itu kafir. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah enggak kayak gitu, Pak. Orang yang pelaku dosa besar itu siapa? Orang yang meninggalkan sholat, membunuh jiwa yang tidak bersalah. Masih banyak ya. Wakilah misalkan tidak melakukan syariat Islam, misalkan itu. Makanya orang-orang Khawarij itu gampang mengkafirkan orang. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah enggak, dosa. Iya, dosa besar. Tapi hukumnya tidak sampai kafir. Karena selama dia masih iman, kalau sholat itu hukumnya wajib. Ya cuman nggak sholat aja. Saya nggak sholat, tapi saya yakin bahwa sholat itu wajib. Ya dosa aja. Nanti masuk surga nggak? Masuk. Tapi di nerakanya juga masuk. Kan gitu. Akidah kita kan neraka di apa namanya, dicuci dulu lah. Masuk neraka dulu baru diangkat masuk surga. Kira-kira seperti itu. Termasuk adalah ini. Nabi Muhammad memiliki telaga di akhirat nanti. Itu hukumnya tidak sampai kafir karena tidak masuk rukun iman. Beda lagi, ada lagi aliran selain Khawarij, misalkan Syiah, ya. Selain Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu keimanannya itu ditambah satu, Pak. Kalau kita kan iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada qadar. 6. Kalau Syiah ditambah satu, iman kepada imamah, ya. Jadi keturunan sahabat Ali karramallahu wajhah ke bawah itu adalah orang-orang yang tidak punya dosa, namanya imam Syiah. Nah itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Urusan masuk surga atau tidak, Pak, urusan masuk surga atau tidak urusan Allah. Jadi nggak boleh, Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak boleh saling menyalahkan, nggak boleh menyalahkan. Jangan sampai kayak Khawarij. Kalau Khawarij itu ngafirin. Termasuk telaga ini. Nabi Muhammad punya telaga, kita tidak iman, kita ingkar, itu hukumnya fasik, tidak sampai hilang imannya, tidak sampai kafir. Wa auhallahu ta'ala ila Isa alaihi salam anna li Muhammadin haudon ab'ada min Makkata ila matla'i syamsi fihi aniyatun mislu adadi nujumis samai walahu launu kulli syarabil jannah wa ta'mu kulli thimariha. Bagaimana sih telaganya Nabi ini, sih cerita, Pak, ya. Namanya syarah, di syarah kitabnya itu. Telaganya gimana sih? Ada sebuah riwayat Allah itu pernah ngasih wahyu kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Muhammad itu nanti di akhirat punya telaga khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad yang jauh mata, apa sih kalau bahasa kita itu mata pandang. Telaga itu sejauh kita memandang itu lebih jauh daripada ke Mekah, lebih gede daripada Mekah. Jadi itu lebih gede daripada Mekah sampai kita itu ngelihat terbitnya matahari. Redaksi riwayatnya seperti itu, Pak. Jadi kalau kita ngelihat misalkan
terbit matahari itu apa namanya? Bahasa kerennya saya lupa ya. Matahari terbit itu apa namanya? Sunrise ya. Sunrise ya. Oh iya, itu bahasa kerennya, Pak. Bahasa kerennya sunrise. Kalau kita di pinggir pantai sunrise itu kan matahari keluar kelihatan. Nah, kira-kira sejauh itu telaganya Nabi. Itu riwayatnya Allah, wahyunya Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Fihi aniyatun mislu adadi nujumis samai. Di pinggir-pinggir telaganya itu, di dalam telaganya itu ada kayak gelas-gelas, tempat-tempat, wadah-wadah yang jumlahnya itu seperti bintang di langit, saking banyaknya. Jadi umatnya Nabi Muhammad nanti tinggal ngambil gelas, tinggal cedok airnya, tinggal diminum gitu. Jadi gelasnya itu di pinggirnya itu jumlahnya itu tidak terhitung, seperti kita lihat bintang di langit gitu. Ini di syarahnya kira-kira seperti itu. Warnanya walahu launu kulli syarabil jannah. Warna airnya itu semua warna ada. Semua warna minuman surga itu ada di telaga itu. Jadi warnanya bukan putih, bukan biru, bukan hitam, bukan coklat, ada semua. Kayaknya semua rasa ada. Ya. Semua rasa minuman yang ada di dunia itu ada semua di situ. Dari mulai rasa strawberry, coklat, terus ada semua lagi itu, vanila. Kayaknya yo, kayaknya. Kayaknya itu. Wa ta'mu kulli thimariha, dan rasanya itu semua buah surga ada semua. Buah surga bukan buah dunia ya. Buah surga ada, apalagi dunia. Pokoknya ada semua di situ telaganya. Itu kalau riwayat di syarahnya ya. Jadi informasi tentang telaga Nabi Muhammad yang harus kita yakini, kita imani sebagai umatnya Nabi Muhammad yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, itu yang wajib cukup tahu saja. Hanya ayya'lama annalahu haudon, cukup tahu. Iman lebih bagus karena riwayatnya banyak. Tapi sekali lagi bukan masuk rukun iman, tidak masuk ke arkanul imani gitu ya, yang ada 6 itu. Makanya kalau tidak iman ya hukumnya tidak sampai kafir. Itu. Jadi ada hal-hal yang harus kita yakini, harus kita imani di akidah kita itu. Ketika umatnya Nabi Muhammad sudah tidak ada, nabinya juga sudah tidak ada. Pertama itu telaga haudon. Yang kedua apa? Wa yajibu ayya'lama annahu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fi faslil qada'i, ay fil qada'i al fasil bainan nasi. Yang kedua adalah syafaat Nabi. Syafaat Nabi itu akan didapatkan ketika umat Nabi sudah tidak ada dan nabinya juga sudah pasti tidak ada. Dan ini harus wajib diketahui oleh umat Islam, akidah ahlussunnah wal jamaah. Kalau syafaat itu bahasa yang familiar sama kita. Syafaat Nabi, syafaat Nabi, syafaat Nabi. Nah, syafaat Nabi itu adanya kapan? Adanya adalah dalam peristiwa faslil qada. Faslil qada itu istilah dalam kitab. Kalau mau diterjemahkan, faslil qada itu artinya memutuskan kepastian. Faslun itu bukan faslun arkanus sholati. Itu ngaji fikih nantinya. Faslul qada itu memutuskan kepastian daripada umat yang saat itu berada di akhirat dan nanti ada ceritanya. Jadi riwayatnya seperti ini. Riwayatnya itu ruwiya annahu idza jama'allahu an-nasa fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah aqbalat an-naru yarkabu ba'duha ba'dun. Suatu ketika nanti di hari kiamat, ini riwayat tapi harus diimani. Suatu ketika nanti Allah akan mengumpulkan manusia semuanya fi sa'idin wahidin, di satu tempat yang tinggi. Sa'id itu bukit lah kira-kira gitu. Atau kalau kita kenal itu biasanya adalah padang mahsyar. Dikumpulin semuanya manusia. Di saat itulah fala yazalun nasu yamuju ba'duhum fi ba'din alfa'amin
wallahu ta'ala la yukallimuhum kalimatan wahidan. Ketika dikumpulkan di satu tempat itu, atau kita bisa dikenal padang mahsyar itu adalah manusia di situ nungguin, nggak ada temennya, nggak ada warung kopi, ya, nggak ada warung nasi uduk, nggak ada apa-apa, gitu ya. Nunggu selama 1000 tahun, 1000 tahun akhirat, bukan 1000 tahun dunia. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Berarti kalau 1000 tahun di akhirat, gimana matematiknya? Jutaan hari di dunia. Nunggu, la yukallimuhum kalimatan wahidan. Allah nggak ngomong satu kalimat pun. Bahasanya gitu ya. Didiemin aja udah, didiemin. Nggak ngapa-ngapain. Bingung mau kemana, nggak ada warung kopi, mau beli rokok nggak ada warung, mau makan nggak ada warteg, nggak ada apa-apa. Ini ada riwayatnya dan ini sahih. Kalau riwayat seperti ini ya berarti harus diimani. Aqbalatin naru yarkabu ba'duha ba'dun wa khazanatuha yakufunaha 'anin nasi. Kemudian didekati oleh api. Aqbalat an-naru, didekati oleh api. Kalau kita kan biasanya yang diceritakan oleh di buku-buku atau biasanya matahari kan ya, mataharinya ada di tepat di atas kita, sejengkal kira-kira gitu ya. Nah ini kalau bahasa kita bahasanya anar itu api, tapi wafi riwayatin memang bahasanya matahari, tapi kalau di kitab ini di Tijan Ad-Durari bahasanya anar, api. Didekati oleh api dan selama 1000 tahun itu apinya semakin mendekat. Jadi bayangkan bagaimana fayashtaddu al-haulu ala ahlil mauqif. Sangat susah payahnya orang yang pada saat itu berada di situ. Sampai suatu ketika 1000 tahun itu kira-kira anggap aja udah selesai lah gitu. Hatta yatamannau al-insiraf min hadzal mauqif. Sampai orang di situ membayangkan pergi dari tempat itu. Saking enggak jelasnya rasanya pengen pergi dari tempat itu. Yatamannau itu membayangkan aja. Cuman aduh pengen banget iya yuk pergi dong dari sini, ngobrol, kira-kira ngobrol di situ. Saya juga enggak tahu ada riwayat enggak ngobrol gitu terus mainan apa gitu ngapain enggak tahu tuh nanti gimana. Ayo kita pergi aja. Walau ila jahannam, meskipun ke neraka jahanam yuk, nggak apa-apa yuk. Oh, jangan di sini nggak enak, ke neraka nggak apa-apa deh. Coba bayangin. Berarti di padang mahsyar itu kesulitannya, kepayahannya itu melebihi jahanam, neraka jahanam. Walau ila jahannam, bayangkan. Saking panasnya, saking luar biasa. Ya ulah ke neraka nggak apa-apa deh. Kayaknya di neraka mah ada makanan meskipun bangkai. Kira-kira gitulah. Nggak ada air, nggak ada apa. Fayaqulu ba'duhum li ba'din idhabu ila abikum Adam. Orang semuanya ada di situ Pak. Min yaumi Adam sampai orang terakhir di hari kiamat ada semua di situ. Jadi Nabi Adam tuh ada di situ. Kumpul semua di situ. Sampai ada satu orang yang ngomong idhabu ila abikum Adam. Coba pergi sana ke Adam. Tuh ada Nabi Adam. Ayo kita ke Nabi Adam yuk. Gitu kira-kira gitulah. Nabi Adam kan nabi, jadi pengetahuan kenabiannya kayaknya ada tuh, gitu masih ada. Idhabu ila abikum Adam, itu kan bapak kita semua. Fayatuna Adam fayaquluna ya abal bashar al-amru alaina syadidun wa antal ladzi khalaqallahu biyadihi wa asjudu laka malaikatu asjadalaka malaikatuhu wa nafakha fihi min ruhi isfa' lana fi fasilil qada. Nah ini. Wahai Nabi Adam, engkau adalah makhluk bapaknya manusia, makhluk yang pertama, manusia pertama yang diciptakan. Malaikat sampai sujud menghormat kepadamu. Engkau ditiupkan langsung ruhnya oleh Allah. Isfa'lana, syafaatilah kami. Nah ini bahasa syafaatnya ada di sini nih. Bahasa syafaat itu diambil dari hadis ini. Isfa'lana, syafaatilah kami.
Padahal syafaat itu kalau bahasa Arab, kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, syafaat itu artinya pertolongan. Jadi isfa'lana itu artinya tolonglah kami. Tolong kami dong. Kalau bahasa Inggrisnya kira-kira isfa'lana tuh help me lah kira-kira. Tolonglah saya. Fi faslil qodoi, ketika memutuskan kepastian kita di sini mau ngapain. Nah, dari hadis ini kemudian akidah ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian memberikan satu istilah namanya syafaat. Syafaat itu berarti artinya pertolongan. Istilah yang kedua namanya faslul qodho. Faslul qodho itu berarti memutuskan kepastian, kejelasan orang-orang di situ mau kemana. Makanya istilahnya adalah faslul qodho. Gitu. Nabi Adam nggak bisa kemudian ini qad akhrajtu minal jannah bi khotiatin. Nabi Adam nggak bisa karena dulu pernah makan buah khuldi. Kemudian pergi ke Nabi Nuh nggak bisa karena ini da'utu da'watan aghraqat ahlal ardi. Nabi Nuh itu nggak bisa menolong umat yang ada di situ semua di padang mahsyar, padahal pangkatnya itu seorang nabi. Karena Nabi Nuh itu pernah mendoakan penduduk umatnya sampai-sampai penduduknya itu tenggelam sama banjir bandang. Gara-gara doanya Nabi Nuh. Gara-gara doanya Nabi, padahal umatnya itu jelas-jelas kafir, salah, tidak bisa nolong Nabi Nuh. Nabi Nuh nggak bisa pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa karena Nabi Ibrahim katanya lastu hunaka inni qad kadzabtu fil Islam salasa kadzabatin. Kalau dulu kayaknya pernah nerangin cuma satu ya, masalah berhala itu. Nabi Ibrahim pernah melakukan 3 kesalahan menurut Nabi Ibrahim. Menurut Nabi Ibrahim, bukan menurut Allah aslinya. Menurut Nabi Ibrahim. Kesalahan yang pertama itu wahya qauluhu inni sakim wa qaluhu bal fa'alahu kabiruhum hadza wa qaluhu lam ra'atuhu annaha ukhti. Jadi ada 3 kata yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim yang 3-tiganya itu menurut Nabi Ibrahim bohong. Pertama, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nabi Ibrahim pernah ngomong tuh yang menghancurkan berhala itu berhala yang gede. Itu pertama. Kata Nabi Ibrahim itu bohong. Yang kedua, inni sakim, saya orang yang sedang sakit. Padahal Nabi Ibrahim gak lagi sakit. Kemudian lam ra'atuhu annaha ukhti, perempuan itu adalah saudara perempuan saya. Padahal perempuan itu bukan saudaranya Nabi Ibrahim. 3 kata-kata itu dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim dan yang menyebabkan Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat. Pada akhirnya kemudian pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika pergi ke Nabi Muhammad, kemudian barulah Nabi Muhammad itu mensyafaati umat semua min ladun Adam ila yaumil akhirah, ila yaumil qiyamah. Dari mulai umatnya Nabi Adam sampai umat yang terakhir mencicipi hari kiamat. Nah, dari riwayat ini, riwayatnya panjang, riwayatnya sangat panjang. Ulama kemudian mencetuskan wa mimma yajibu alaina, sesuatu yang wajib oleh kita adalah meyakini adalah syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya Nabi nanti fi faslil qodho. Makanya marhaban kan isfa'lana lana ya habibana. Tolonglah kami, karena minta pertolongan pada saat itu situasinya kayak gitu yang luar biasa. Pertolongan cuma satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua ya Pak, umat nabinya sudah tidak ada, kemudian nabinya juga sudah mendahului kita. Itu yang wajib diimani adalah syafaatun Nabi. Nah, ketika umatnya itu mendatangi Nabi itu Nabi Muhammad ngomong apa? Di riwayat nih ya Pak.
Ini kan berarti udah dibocorin nih Pak. Udah dibocorin. Nanti Nabi Muhammad ngomong kayak gitu apa enggak? Ya nanti aja dilihat bener apa enggak. Wah ini yang ada di kitab bener enggak ya gitu. Ya nggak tahu nanti di akhirat di padang mahsyar kita semua masih ingat ngaji ini juga nggak tahu ya. Kayaknya nggak mikirin deh di kitabnya gimana, kayaknya nggak mikir. Panasnya aja udah lupa segalanya. Menurut riwayat ini Nabi Muhammad ketika didatangi umatnya itu mungkin ada ketua rombongannya kayak gitu. Ada ketuanya, ada jubirnya ngomong ke Nabi Muhammad. Jawabnya Nabi Muhammad ketika dikatakan isfa' lana, tolonglah kami, ana laha ummati ummati, ana laha ummati ummati, ana laha itu iya saya yang punya syafaat, saya yang punya pertolongan nih, ummati ummati, umat saya sini, saya yang punya pertolongan. Jadi selama 1000 tahun tuh kenapa nggak langsung ke Nabi Muhammad ya? Nanti di padang mahsyar nih, sepakat gak kalau kita nanti langsung ke Nabi Muhammad aja, nggak usah nungguin 1000 tahun. Kita kan udah tahu nih, udah dibocorin. Ya nunggu 1000 tahun kan. Tapi ya nggak tahu nanti gimana. Bayangan kayak gini kan kita nggak tahu ya. Ini namanya hadis-hadis yang ghaib, hadis-hadis ghaib, hadis yang menerangkan hal-hal yang ghaib, yang harus diimani tapi kita belum tahu kejadiannya seperti apa. Ummati dipanggil sama Nabi Muhammad itu, ummati sini. Tsumma yakhiru sajidan tahtal arsy. Nabi Muhammad ketika dimintai pertolongan sama umatnya sujud di bawah arsy pas. Sajidan tahtal arsy. Kasujudi sholati, seperti sujud sholat di bawah arsy sujud. Fayuqalu ya Muhammad irfa' ra'saka. Muhammad, mungkin Allah ya yang berfirman, Muhammad angkat kepalamu. Lagi sujud nih, Muhammad angkat kepalamu. Wasal tu'ti washfa tushaffa fayarfa'a ra'sahu. Kata Allahnya, sok minta apa aja sok, saya bakal kasih. Minta apa aja saya bakal kasih. Washfa, dan syafaatilah kamu. Tolonglah umat kamu itu. Tolonglah umat kamu. Fayarfa'a ra'sahu wa yahfa'a fi fasilil qada'i. Akhirnya Nabi Muhammad ngangkat kepalanya baru ngasih syafaat. Jadi Muhammad itu meskipun sudah punya syafaat nih, sebelum ngasih syafaat tuh sujud dulu ke Allah, doa dulu, minta dulu, saya mau ngasih syafaat. Di ACC sama Allah, enggak tanda tangan. Di ACC sama Allah, silakan syafaat. Padahal kalau Nabi Muhammad itu langsung syafaat ya bisa-bisa aja. Tapi segitu hebatnya Nabi Muhammad sampai itu. Nah ini mas'alatis syafaah ya. Masalah syafaat Nabi Muhammad itu hakun sidqun, benar adanya dan kabarnya itu jujur adanya. Kan nggak mungkin riwayat kayak gini bohongan Pak ya. Ini kira-kira hadis seperti ini bohong apa tidak? Hadisnya jelas-jelas sahih ini. Hadisnya jelas-jelas sahih, riwayatnya jelas-jelas sahih. Kalau misalkan kita nggak percaya bohong, itu nggak iman, gimana? Ya tadi tidak sampai kafir. Kita cuma dihukumi fasik saja. Karena ini bukan termasuk rukun iman. Apakah ini masuk iman kepada qada dan qadar? Enggak Pak ya. Kalau iman kepada qada dan qadar kan kemarin sudah. Qada itu apa, qadar itu apa. Kepastian Allah yang belum terjadi, kepastian Allah yang sudah terjadi harus diimani. Apakah ini termasuk iman kepada hari kiamat? Ya tidak. Iman kepada hari kiamat itu yang harus diimani. Nah setelah itu baru dua nih Pak ya. Mimma yajibu alaina, yang pertama tadi yang wajib itu kita harus mengetahui Nabi Muhammad punya telaga. Yang kedua Nabi Muhammad itu punya syafaat. Yang ketiga, nah umatnya Nabi Muhammad sudah tidak ada, Nabi Muhammad juga tidak ada. Summa anna ahlal mauqif yansurifuna min hadzal mauqif ilal hisabi. Ketika sudah keluar dari padang mahsyar semua, nanti baru dihisab. Jadi yang ketiga itu hisab, dihitung amal. Jadi jangan dikira perjalanan kita itu
sebentar lagi, perjalanan kita tuh masih panjang banget. Ini nunggu sampai kita kira-kira di di alam kubur saja. Ini kan masih lama di alam kubur. Nanti di alam kubur lama lagi. Dibangkitkan nanti lama lagi. Dibangkitkan dari alam kubur kan nanti kalau sudah kiamat. Kiamatnya kapan? Wallahu a'lam. Dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan ke padang mahsyar 1000 tahun. 1000 tahun baru jalan dihisab, satu-satu dihisab. Jadi perjalanan itu masih panjang. Dunia itu ba'dun minal azminah, sebagian dari waktu kita. Dunia ini umurnya berapa? Ya kalau tahun kan sekarang 2021 kalau Masehi. Apakah tahun itu 2021? Kan enggak. Ada sebelum Masehi. Jadi kalau anggap saja dunia itu umurnya itu 100.000 tahun. Nah, 100.000 tahun itu di akhirat itu paling berapa hari? Jadi perjalanan kita itu masih sangat-sangat panjang. Makanya ada seorang ulama yang ngomong, dunia itu mampir ngombe. Oh, ngerti nggak bahasa Jawa? Dunia itu mampir minum doang. Makanya kalau di Quran itu bahasanya hidup di dunia itu zar'un, kayak nanam. Jadi nanam, panen, ya sudah selesai. Di dunia itu nanam doang. Jadi kayak zar'un, nanam. Kalau orang Arab kan biasanya nanam ya, tanaman gitu, makanya istilahnya zar'un. Ada lagi di Quran itu dunia itu ibaratnya amal di dunia itu kayak tijaroh, dagangan. Kayak dagangan aja. Ya saya jual, kamu beli, selesai dunia ini. Mampir doang. Nanti perjalanannya itu nanti ribuan tahun di akhirat. Jadi yang nomor 3 adalah hisab, ya. Wala yanalu syai'un min hadzal haul al-anbiya wal auliya wala sairul ulama'i. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua bakal dihisab kecuali 3. Yang pertama, wala yanalu syai'un min hadzal hauli al-anbiya'u. Pertama, kelompok pertama yang tidak bakal mengalami kesulitan di padang mahsyar dan kesulitan dihisab itu para nabi. Ya bayangin, 1000 tahun di akhirat, yang 1 juta tahun di dunia itu, apakah para nabi juga merasa kesulitan? Enggak. Kita harus meyakini bahwa para nabi tidak merasakan kesulitan meskipun 1000 tahun. Itu pertama, kelompok pertama. Yang kedua, wal auliya, wali-walinya Allah. Walinya Allah itu la yanalu syai'un min hadzal haul. Tidak kerasa apa-apalah gitu. Ada api sedekat apapun enggak kerasa. Auliya Allah, wali-walinya Allah. Wala sairul ulama'i, dan para ulama. Nah, yang menentukan ulama kan enggak tahu nih siapa ya. Siapa sih yang bisa berhak menentukan ulama itu? Saya juga enggak paham nih ulama di sini nih siapa. Saya baca syarah-syarahnya gitu. Ulama di sini siapa? Gitu. Kira-kira saya termasuk enggak ya? Kalau termasuk kan alhamdulillah gitu. Enggak merasakan kepayahan di padang mahsyar. Cuman wallahu alam nih saya enggak nemu ini. Wala sairul ulama di sini siapa saya enggak. Mungkin hanya Allah yang tahu. Dalilnya apa? Kenapa para nabi, wali, ulama tidak merasakan itu semua? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada dalilnya. Liqaulihi ta'ala la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu ila akhirih. La yahzunuhumul faza'ul akbaru. Mereka para nabi, para wali itu tidak sedih gara-gara faza'ul akbar. Ini saya belum nyari ayatnya di berapa surat apa, saya belum nyari, nanti dicari. Tidak merasa sedih gara-gara faza'ul akbar. Faza'ul akbar itu kekagetan yang besar. Nah, di tafsirnya ada yang menafsiri faza'ul akbar itu kiamat. Ada yang menafsiri ini bukan kiamat, ini adalah padang mahsyar. Mauqif itu tempat kumpulnya manusia itu. Jadi nabi, wali itu tidak merasa sedih gara-gara itu.
Gimana terus? Ya Allah alam. Ini dalilnya. Wahum aminuna min adzabillahi. Ya, tapi mereka aman. Mereka aman dari siksanya Allah. Nah, kemudian ada keterangan menarik ini di syarahnya Pak ya, di syarahnya kitab Tijan Ad-Durari. Kita kan taunya bahwa yang ngasih syafaat itu adalah para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita itu sering kali gini, Pak, sering manakiban Pak ya. Sering manakiban Pak. Di manakiban itu yang dibaca itu manakibnya siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Manakib itu perjalanan hidup manakib. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di salah satu bacaannya itu ada kata-kata gimana? Ada kata-kata isfa alananya. Apa bahasanya saya lupa ya kata-katanya itu. Allahumma ansur nafahatir ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladaih. Ya. Allahumma ansur nafahatir ridwani alaih. Jadi di salah satu syairnya manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ada yang minta syafaat kepada, minta pertolongan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah pertanyaannya, bisa enggak ulama para wali ngasih syafaat? Ini pertanyaan Pak, pertanyaan. Supaya apa? Supaya bisa menjawab, wah enggak, para ulama itu enggak bisa ngasih syafaat itu. Jangan minta tolong kepada para ulama, para wali. Ada Pak di kitabnya keterangannya. Menurut ulama akidah Ahlussunnah Jamaah ini dalam kitab Tijan Ad-Durari. Wakilah itu ada yang ngomong, ada ulama yang ngomong, annalladzi yadhhabu ilal anbiya li talabi syafaati ru'asa'u ahlil mauqif wa ma baina ityanihim min nabiyyin ila nabiyyin alfa amin. Wakila alladzi yas'alil anbiya fi talabi syafa'ah al ulama'il amilun wa hadhihi syafa'ah ta'ummu jami'al khalqi min insin wa jinnin wa mu'minin wa kafirin min hadhil ummah wa min ghairiha walidzalika tusamma syafa'atul uzma. Yang nyari syafaat ke nabi-nabi yang muter tadi itu, dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai terus Nabi Muhammad, wakila ada yang ngomong itu adalah ulama, kiai, jubirnya itu ulama, jubirnya itu adalah para ulama-ulama al-amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya, yang ibadah, yang soleh, yang zuhud dan seterusnya. Dan perjalanan dari satu nabi ke nabi yang lain itu 1000 tahun. Bayangin aja, udah di padang mahsyarnya 1000 tahun, dari satu nabi ke satu nabi itu 1000 tahun. Tadi ada berapa nabi yang disebutin? Nabi Nuh, Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Udah 4, baru 4 yang disebutin di hadis. 4. Berarti 4000 tahun akhirat. Berarti 4 juta ya, 4 juta hari. Satu hari di akhirat kan 1000 tahun di dunia. Berarti itu 4000 tahun, dihitung saja berapa hari di dunia. Nah, akhirnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah, karena yang nyari syafaat itu pemimpinnya itu adalah para ulama. Nah, kita minta tolong kepada ulama itu untuk meminta syafaat kepada para nabi, gitu ya. Jadi logikanya seperti itu. Minta tolong ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalkan, karena nanti yang mimpin ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kira-kira gitu. Yang muter ke para nabi itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nanti ada ulama Imam Syafi'i gitu, pemimpinnya tuh. Nah, kita ngikutin aja di belakang udah jangan sampai nggak ngikutin. Nah, minta pertolongan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani supaya minta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ujung-ujungnya yang ngasih syafaat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau ukurannya kita jadi jubir ketemu Nabi Muhammad ya siapa ente? Kira-kira gitu. Ya kalau yang ngadepnya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan wah, Abdul Qadir Al-Jilani kira-kira gitulah. Waliullah yang ngadep. Lo yang ngadepnya kita ini. Siapa sih kamu?
umat saya ya. Kira-kira gitu. Nah, itu namanya syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma. Oh, ini belum ke hisab ini Pak ya. Hisabnya masih banyak. Nah, nanti perjalanan menuju hisab itu ribuan tahun lagi. Wise perjalanannya luar biasa. Nah, model-model khobar seperti ini, riwayat seperti ini, hadis seperti ini itu mimma yajibu alaina. Awas bahasanya nih ya. Mimma yajibu alaina. Wajib kita imani, wajib kita ketahui, wajib kita yakini. Karena apa? Karena itu mimma yata'alaku bil muslimin, sesuatu yang berhubungan dengan umat Islam. Syafaat, supaya kita yakin bahwa mudah-mudahan, kan kita selalu doa kalau muqaddimah ceramah sambutan, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad di yaumil akhir, yaumil akhirah, gitu tuh. Ini riwayatnya seperti itu dalilnya. Supaya apa? Supaya dapat syafaat semua insyaallah. Makanya di sini bahasanya wa hadhihi syafaatu ta'ummu jami'al khalqi. Syafaatnya Nabi Muhammad, syafaatul ummah itu buat semua makhluk, manusia, jin, wa mu'minin, wa kafirin, orang iman, orang kafir, min hadhil ummah, dari umatnya Nabi. Semuanya kena, semuanya dapat syafaatnya Nabi untuk keluar dari padang mahsyar. Bukan syafaat yang lain ya. Soalnya nanti ada syafaat Nabi Muhammad yang lain. Misalkan keluar dari neraka, dikeluarkan dari neraka bisyafaati Nabi, dengan syafaatnya Nabi. Ada lagi nanti. Nah, kira-kira gitu loh. Jadi doa kita selalu isfa'alan itu ya riwayatnya jelas. Nah, kenapa kita kemudian minta pertolongan kepada para aulia Allah, para walinya Allah? Karena jawabannya tadi di syarahnya dijelaskan, pemimpin yang nanti bakal jadi jubirnya untuk minta pertolongan kepada Nabi adalah para aulia, ulama, al-amilun. Makanya kita minta tolong kepada para wali untuk nanti diarahkan kita semua itu, dibimbing ya, supaya bertemu sama Nabi. Nanti selanjutnya kita akan membahas setelah fasul qadha hisab siratal mustaqim nanti annar wal jannah, ghaib semua nanti nih Pak ya. Ini masuk ke yang ghaib semua. Karena salah satu kewajiban umat Islam adalah meyakini yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang iman cirinya, mengimani hal-hal yang ghaib. Salah satunya adalah ini. Mudah-mudahan kita semua benar-benar mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Itu aja Bapak-bapak ngaji kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Habis ini harus ada acara lagi sayanya, jadi kalau ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.